Tidak hanya sebagai penyedap masakan, serai juga ternyata dipercaya memiliki manfaat bagi kesehatan. Serai merupakan salah satu tanaman yang berasal dari Sri Lanka, memiliki nama latin Cymbopogon citratus. Akar dan daunnya seringkali digunakan sebagai rempah penyedap masakan. Lantas, apa saja manfaat dari rempah ini? Dr. Eccles akan berbincang dengan seorang dokter herbal, Sri Endang, di segmen kali ini. Serai adalah salah satu rempah penyedap masakan, tapi ternyata serai ini memiliki banyak manfaat untuk kesehatan dan biasanya diolah berbagai macam herbal olahan yang bermanfaat untuk kesehatan kita. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Dr. Endang, MSc, Herbal Medik. Apa kabar, dokter? Alhamdulillah, sehat. Sehat. Nah, kita akan membahas seluk-beluk mengenai serai ini. Kalau di Manado disebut sari bata, dok. Nah, ternyata ini banyak manfaat untuk kesehatan. Selain penyedap rasa, ternyata banyak manfaat ya untuk kesehatan. Apa saja sih, dok? Manfaat untuk kesehatan? Banyak sekali. Biasanya sereh itu kalau di Jawa disebut sereh. Biasanya digunakan untuk bumbu dapur, masak apa aja kalau nggak pakai serai rasanya nggak enak. Biasanya namanya adalah Cymbopogon citratus. Dalam bahasa citratus Latinnya, ya, betul. Ya, Dan biasanya juga kalau di Manado semua masakan ada ini nih, dok, sebagai penyedap rasa ya. Tapi selain penyedap rasa, manfaat kesehatan ada juga ya, dok? Ada banyak sekali, karena Seperti salah satunya adalah manfaat dari daun serai adalah biasanya untuk bau badan. Misalnya kita aduk, nanti kita bikin salah satunya bisa untuk bau badan kita, menghilangkan bau badan. Kemudian yang kedua adalah bisa menghilangkan, karena dia bersifat sebagai antibakteri, berarti dia bisa membantu peradangan di tenggorokan. Kalau dia berbentuk kita haluskan yang lembut, dia bersifat sebagai antibakteri, dia bisa untuk kulit, misalnya untuk bisul dan yang lainnya. Tetapi dia juga ada penelitian terhadap binatang, dia sebagai diuretik. Jadi memperlancar ini ya, pipis, buang air kecil ya, terutama untuk pasien-pasien hipertensi. Biasanya kan kita pakai hidroklorotiazid kan. Nah, penggantinya adalah dengan ini. Nah ya, nggak perlu pakai obat kimia. Alhamdulillah pakai ini saja, aman, insya Allah. Berarti penyedap rasa dengan sejuta manfaat untuk kesehatan. Nah, sekarang kita akan olah apa nih, dok? Kalau saya pengen coba, karena ada salah satu herbalnya yang membantu selain daun serai adalah ada kayu manis, kemudian ada moringa. Moringa itu adalah daun kelor. Daun kelor. Jadi biasanya diolah herbal, selain ini sendiri serai ada ada penyedap-penyedap yang lainnya? Ada lemonnya juga, ada madunya juga, supaya rasa itu berbeda. Yang jelas yang pertama adalah dia bersifat sebagai antioksidan. Tanpa kita sadari, karena selama ini daun serai taunya itu cuma untuk masak, bumbu masak. Bener, bagi ibu-ibu sudah tidak asing lagi ya. Dan isinya cuma satu, dipotong-potong dikit, cuma segini nih. Udah cukup nih segini, selesai. Padahal kalau penggunaan banyak ternyata bermanfaat juga untuk tubuh kita, untuk kesehatan kita. Nah, untuk hipertensi tadi, dok, dosisnya biasanya gimana, dok? Karena ini bentuknya simplicia, kita bilang kan ada simplicia itu ada basah dan kering. Berarti dia kalau basah berarti masih ada zat-zat yang beracun sedikit ya, tapi kalau kering berarti dia sudah sebagian keluar. Tetapi kalau untuk dosis yang simplicia sebetulnya aman, dia mau pakai 3, 4, 5 boleh. Karena dalam 1 kilogram serai itu menghasilkan hanya 100 gram yang berkhasiat. Jadinya kalau misal kita kan nggak mungkin dong makan 1 kilogram 1 hari. Jadi kalau untuk simplicia masih aman. Mau di 3, 5, 7 batang masih aman, silakan monggo. Tetapi penggunaannya adalah rutin setiap hari. Jangan misalnya Dr. Eccles kena hipertensi baru 3 hari 4 hari, dok kok nggak turun sih? Benar, setuju, dok. Dan tetap harus terkontrol ya. Ya, dan disertai juga dengan obat medis ya. Kalau dia ada obat yang diminum, sebaiknya tidak bersamaan minumnya, karena kita bisa jarakin 1 jam sampai 2 jam kemudian supaya mereka bekerja masing-masing, karena di dalam satu herbal itu ada beberapa kandungan yang bukan satu, karena dia bukan single dose. Tadi kan banyak manfaat, efek sampingnya nih, dok. Apakah efek ada sampingnya atau selama ini sih karena penggunaannya hanya standar, dia tidak ada. Kalau berlebihan ya pasti mual lah. Sesuatu yang berlebihan kita makan pasti mual. Siapa saja yang memang tidak bisa berlebihan makan serai atau gimana, dokter? Ada kontraindikasi bagi orang-orang tertentu? Ada. Kalau saya bilang seperti yang tadi, salah satu adalah dia bersifat diuretik. Berarti kalau dia kena hipertensi berarti dia minum obat darah tinggi, kemudian ada obat diuretiknya, terus dicampur sama
minum serai yang banyak, berarti kan dia akan drop tensinya. Nah itu diperhatikan kalau minum cukup 2 kali aja 1 hari, karena apa? Akan mengganggu pipis yang terus-menerus sehingga terlalu banyak keluar pipisnya, drop nanti tensinya. Jadi perhatikan untuk yang hipertensi, apakah dampaknya pada saat minum irisan serai tersebut menjadi banyak pipis, ya dikurangi. Iya, ini lagi saya siapin semuanya dan Dokter Eccles mungkin mau mencoba ya. Iya. Yaitu belum adalah dimasak tapi baunya udah ini ya. Udah enak ya Dokter Eccles ya. Udah Yaitu ini ya, bikin rileks ya. Iya. Daun serai, kemudian kayu manis, kemudian moringa olivera atau daun kelor. Sengaja saya liatin supaya paham, karena di daerah pasti banyak yang memanfaatkannya. Dan kita biasanya harus didihkan dulu saya didihkan kompornya ya. Saya bantu didihkan. Ya. Oke, nanti mendidih. Kita masukkan kayu manis, kemudian dalam keadaan mendidih ya. Ya, dalam keadaan mendidih. manis, Ada 2 sampai 3 ya, 3 kayu manis, kemudian kita tunggu sebentar. Ya. Kemudian dimasukkan ke daun serai yang dikeprek atau dipotong-potong halus, karena supaya keluar asam sitratnya, keluar kandungannya. Berapa batang dok? Saya tadi 3 batang. Untuk 2 gelas air ya. 2 gelas air, 3 batang, bisa dipotong, bisa juga dikeprek. Bisa dipotong atau dikeprek. Potong kecil, nggak boleh gede-gede, karena supaya keluar khasiatnya. Kemudian airnya harus mendidih kan? Harus mendidih, supaya dia bisa keluar kandungan atau khasiat yang ada di dalam kayu manis dan daun serai. Kemudian nanti sebentar lagi kita masukin juga daun kelor atau moringa olivera. Ada beberapa, mungkin saya ambil dari daun kelor. Iya. Baru sekarang dok saya moringa olivera. Iya. Kita sebut miracle of tree. Kenapa dok? Berarti daun ajaib. Oh. Kenapa? Karena kandungannya banyak sekali. Oh gitu. Dia tuh vitamin A-nya aja 7 kali lipat daripada wortel. Kemudian vitamin C-nya 4 kali dari jeruk. Kemudian proteinnya 2 kali dari yonghurt. Jadi ini luar biasa sekali. Kemudian 4 kali dari kalium yang ada di pisang. Di pisang? Iya, betul. Jadi kita masukin ya. Kecil-kecil ini ya, sejuta manfaat ya. Nah, makanya dibilang miracle of tree. Jadi kita pakai karena di daerah Lombok tuh sudah ada tehnya, untuk mangirnya, untuk lulurnya. Sudah ada, sudah mereka buat. Jadi dengan daun kelor. Jadi ini berapa banyak dok? Berapa ini lembar, 10 sampai 15 lembar. Kita tunggu sampai mendidih. Ini perlu diaduk atau gimana dok? Mungkin dimasukin sedikit dengan ini ya, paling enak. Jadi nggak usah pakai alat yang lain. Ya memang aja. Ini daun serai banyak fungsinya, bisa untuk mengaduk juga dok ya? Betul. Baik dokter, ramuan ini sebaiknya diminum pagi, siang, atau malam? Sebaiknya pagi dan sore. Sehari 2 kali. Sehari 2 kali? Baik. Itu kenapa dok? Karena itu jam-jam yang baik untuk kita minum ramuan. Ramuan karena untuk pagi proses untuk aktivitas mungkin, sore untuk relaksasi. Betul. Oke, dari baunya sudah ini ya, menyegarkan. Semoga dan apa ya, merefreshkan. Saya sambil ini ya dok. Dari rasanya juga menyegarkan, memang ada lemonnya jadi agak asam. Kalau mau manis biasanya pakai apa? Ya sebaiknya dengan madu. Dengan madu? Iya, karena kalau misalnya nggak usah pakai madu juga nggak apa-apa, karena kan kayu manis sudah membantu proses penyembuhan. Tapi bagi orang yang mau agak rasa manis-manis itu bisa ditambahin madu. Biasanya berapa ini ya dok? 1 sendok kecil. 1 sendok kecil kita ini ya? Kira-kira ya? Kira-kira ya, kurang lebih seperti ini. Ya. Jadi pagi sama sore ya? Sore. Oke. Nah ini ada rasa manisnya. Gitu. Jadi ini bisa diminum oleh penderita-penderita tadi ya, penderita yang mengalami diabetes, hipertensi, kemudian yang flu, kemudian yang COVID karena nutrisinya banyak. Benar, COVID kan untuk menambah daya tahan tubuh, sekaligus membantu ini ya, membantu mengembalikan indera penciuman tadi. Betul. Ya, dan yang bau badan bisa juga mengkonsumsi ramuan ini. Baik dokter Enda, selain olahan seperti ini, katanya tadi bisa ini ya untuk kulit. Ya, gimana tuh? Jadi dipotong kecil-kecil, daun serainya kemudian di blender kan jadi halus sekali tuh. Nah itu bisa untuk seperti maskeran. Kalau misalnya jerawat dimaskerin atau bisul ditempelin di sana. Dan itu karena
bisa membantu mengecilkan bisul atau menyembuhkan, tapi secara perlahan. Dan ini adalah kita tunggu pelan-pelan. Jadi diulang lagi, insya Allah lama-lama akan ada perbaikan karena bersifat sebagai antibakteri. Baik, terima kasih Dokter Endang atas waktunya dan informasinya sangat menarik. Dan pemirsa, ternyata daun serai ini selain rempah untuk penyedap rasa, bermanfaat juga untuk kesehatan yang sudah dijelaskan untuk Dokter Endang tadi. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ekles bersama Dr. Sri Rejeki Endang MSc, Herbal Medik untuk Hidup Sehat Plus.